Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Ananda Firdaus dari Prodi HPI 3C Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said dengan NIM 222131089. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tafsir. Yang pertama, langsung saja. Yang pertama, tafsir Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaih. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa tadhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Artinya, sesungguhnya Allah hanya melarangmu atau teman akrab dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan sebenarnya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil, karena kebaikan dan keadilan itu bersifat universal kepada orang-orang kafir yang tidak memerangimu karena agama dengan menekan kebebasan dan toleransi beragama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman karena kamu beriman kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu, orang-orang beriman, menjadikan mereka orang-orang kafir yang tidak bersedia hidup berdampingan dengan kamu secara damai, yaitu mereka yang memerangimu kamu karena agama, tidak ada kebebasan dan toleransi beragama, mengusir kamu dari tempat tinggal kamu karena pembersihan ras, suku, dan agama, serta penguasaan teritorial, dan membantu pihak lain untuk mengusir kamu karena kerja sama yang sistematik dan terencana sebagai sahabat dekat kamu lahir batin. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan karena kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan, maka mereka itulah orang zalim terhadap perjuangan Islam dan kaum muslim. Dari surat ini yang dapat saya renungi itu, kita sebagai umat muslim yang sudah seharusnya menegakkan perbuatan yang adil kepada siapa saja, tak terkecuali kepada orang-orang yang berbeda golongan dan keyakinan dengan kita. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Selanjutnya, Quran Surat Al-An'am ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik,
Mereka lah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Karena sama sekali tidak ada jawaban dari kaum Nabi Ibrahim yang durhaka tersebut, akhirnya Nabi Ibrahim sendiri menegaskan sebuah prinsip penting bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendapat rasa aman dari Allah yang mereka sembah, dan mereka mendapat petunjuk secara sempurna. Renungan yang dapat saya renungkan dalam Quran surat Al-An'am 82 itu sesungguhnya sangat menyedihkan jika ada seorang muslim meskipun ia bersahadat, sholat, dan rajin puasa, gemar bersedekah, dan bahkan sudah berhaji, namun dia melakukan salah satu kesyirikan. Sungguh dia telah mendustakan tujuan hidupnya. Ibadahnya jadi sia-sia gara-gara perbuatannya tadi. Bahkan ia pun telah merendahkan sang pencipta dengan makhluk yang hina karena telah menyamakan Allah dalam ibadahnya. Sudah sepantasnya seorang muslim meninggalkan syirik dengan berbagai macam ragamnya, termasuk dalam tradisi-tradisi sesat. Masih ada sebagian kita melakukan tumbal dengan sembelihan ketika dibangun jembatan atau bangunan-bangunan besar, memakai jimat dan penglaris. Semua itu termasuk syirik, perbuatan yang syirik dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala, serta menistakan jalan hidup kita yang mesti kita tempuh dengan benar. Yang selanjutnya surat Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Allah menjelaskan bahwa daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, karena kurban itu bukanlah sesajen dan Allah tidak membutuhkan darah dan daging, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu, yaitu sikap kamu melawan rasa cinta terhadap harta dan kikir dengan kurban, peduli dan berbagi kepada fakir miskin dan duafa, yang mendekatkan diri kepada Allah. Demikianlah salah satu tujuan untuk kamu dengan menjinakkan unta-unta itu untuk disembelih, agar kamu mengagungkan Allah dengan mengumandangkan takbir ketika menyembelih hewan kurban itu atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dengan mensyariatkan tata cara berkurban, tujuan dan waktunya. Dan sampaikanlah oleh kamu Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, yang beriman, berkorban, serta peduli dan berbagi terhadap fakir miskin dan duafa dengan tujuan mengharap keridhaan Allah.
Nah, yang selanjutnya Quran surat An-Nisa ayat 137 sampai 138. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma isdadu kufran lam yakunillahi liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kufur atau kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kufur lagi, lalu bertambah kekufurannya, Allah tidak akan mengampuninya dan tidak pula menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alim, yang artinya berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa sesungguhnya bagi mereka azab sangatlah pedih. Sesungguhnya orang-orang beriman kepada Musa, maksudnya orang-orang Yahudi yang kemudian mereka kafir dengan menyembah anak sapi, kemudian beriman sesudah itu lalu kafir lagi kepada Isa, kemudian bertambah kekafirannya mereka kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah sekali-kali takkan mengampuni mereka selama mereka dalam keadaan demikian, dan tidak pula akan menuntun mereka ke jalan yang lurus atau benar. Bahwa orang-orang munafik itu adalah orang yang mempunyai sifat demikian, karena sesungguhnya pada mulanya mereka beriman kemudian kafir, lalu mereka dikunci mati. Kemudian Allah menyebutkan sifat mereka yang lain, bahwa mereka mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka selain orang-orang mukmin. Dengan kata lain, mereka pada hakikatnya berpihak kepada orang-orang kafir dan menyembunyikan rasa cinta mereka kepada orang-orang kafir. Apabila mereka kembali kepada orang-orang kafir, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kalian, kami hanyalah berolok-olok, yakni terhadap orang-orang mukmin, dengan menampakkan sikap sependirian dengan mereka secara lahiriah. Yang dapat saya renungkan dari Quran surat An-Nisa ayat 137 sampai 138 ini adalah semoga saya sendiri dijauhkan dari perbuatan munafik, jauhkan dari orang-orang munafik, orang-orang yang berada dalam kebimbangan antar kafir dan iman, kemudian bertambah kekafirannya dengan memerangi Rasul dan mati dalam keadaan kafir. Maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus menuju surga sebab ketepatan mereka dalam belenggu kekafiran. Sekian tugas tafsir yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam saya membaca ayat-ayat tadi ada makhraj maupun tajwid yang kurang pas, mohon dimaafkan karena masih dalam tahap belajar. Dan mohon bimbingannya pada semua yang menonton. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.